Assalamualaikum ya guys. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua para sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk selalu klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang pocong berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Pocong adalah sosok hantu fenomenal di kalangan masyarakat, sangatlah menakutkan sekali bentuknya, yang berwujud mukanya seram, tidak beralis dan tidak ada kulit dagingnya, hanya memiliki lubang mata yang berongga hitam gelap yang di dalamnya terdapat kedua bola matanya seperti mau keluar, dan tertutup kapas kedua lubang hidungnya dengan wajah putih yang sangat pucat sekali, serta tubuhnya terikat dibungkus dengan kain kafan putih, berjalan melompat-lompat melayang lalu bisa hilang dalam sekejap. Pocong jika lewat akan berbau seperti gosong, bau terbakar. Pocong sebenarnya berasal dari orang yang telah meninggal dunia. Konon dipercaya dikarenakan tali pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman, maka arwah si mayat menjadi bergentayangan meminta tolong dilepaskan tali pocongnya. Biasanya akan menampakkan diri dengan berwujud pocong dengan mengetuk-ngetuk pintu, kadang juga dari jendela diketuk-ketuk. Setelah dibuka, ternyata pocongnya sudah ada, hadir meminta tolong untuk dibuka kain kafannya. Tanda-tanda awal pocong biasanya ketika keluar dari kuburannya ada semacam asap putih pekat tepat di tengah-tengah kuburannya. Kemudian asap itu secara perlahan membias, menghilang menjadi wujud sosok pocong yang sempurna. Setelah itu dia akan melompat-lompat kecil di sekitaran kuburannya. Setelah terbiasa, dia akan terbang, melompat melayang sambil menakut-nakuti manusia yang diinginkannya. Pocong sangatlah berbahaya jika berhadapan tatap muka secara langsung, karena pocong memiliki bau nafas yang beracun yang sangatlah mematikan, bisa membius dan mengikat sukma manusia yang terkena, bisa menjadi linglung, bisa menjadi gila. Bahkan untuk menghindari pocong, jika bertemu disarankan untuk berlari secara siksak, dikarenakan pocong jika mengejar biasanya hanya akan mengejar lurus dengan berlompatan tubuhnya melayang. Pocong dipercaya hidupnya suka di tempat yang mengandung aura yang dingin dan lembab. Tempatnya banyak cacing dan ulat, contohnya kebun pohon pisang dan di pohon kamboja. Serta pocong biasanya tinggal di dekat keranda mayat, disitulah dia ada. Konon dipercaya juga untuk pocong juga dikenal sebagai alat pesugihan. Bila ada gadis perawan yang meninggal tidak wajar di hari-hari tertentu, dipercaya memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat. Biasanya di hari Selasa Kliwon, Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Konon jika memiliki dan mendapatkan tali pocong perawan atau kain kafannya yang didapatkan secara langsung dari kuburannya di tengah malam, di jam-jam tertentu dengan cara menggali, tidak boleh menggunakan alat apapun
diharuskan dengan sendiri membongkar kuburannya dengan terlebih dahulu merapal japa mantra kuno, kemudian baru menggali dengan anggota tubuh, yaitu kedua tangan saja. Bahkan ketika mengambil pun tali pocong atau kain kafannya diharuskan memakai mulut dan gigi saja untuk mendapatkannya secara langsung, dan tidak boleh ada siapapun, seorang pun yang mengetahuinya. Jika sampai ketahuan, maka prosesnya akan gagal total. Bahkan nantinya setelah didapatkan tali pocong atau kain kafan itu, nanti ada ritual-ritual tertentu dengan japa mantra kuno tertentu yang biasanya dirahasiakan ke siapapun, yang harus dibacakan disertai dengan sesajen lengkap untuk membangkitkan kekuatan magis yang ada di tali pocong atau kain kafannya. Biasanya nantinya akan datang hadir secara langsung berwujud sosok pocong dari pemilik tali pocong atau kain kafan yang didapatkan. Nantinya pocong akan terus meminta-minta tali pocong atau kain kafannya dikembalikan kepada oknum manusia yang sudah gelap hatinya yang mendapatkan tali pocongnya atau kain kafannya. Tentu setelah itu oknum manusia akan langsung menggunakan tali pocong atau kain kafan yang dimiliki untuk memanfaatkan pocong yang sudah dikendalikannya dengan medium tali pocong atau kain kafan yang sudah diritual sebelumnya, yang jadi bagian dari pocong itu sendiri untuk diperintah pocongnya sesuai keinginannya. Tentunya dengan memiliki tali pocong atau kain kafan tadi bisa digunakan untuk sarana gaib, biasanya digunakan untuk kekayaan atau pesugihan, yaitu bisa untuk sarana penglarisan dagang atau bisnis atau usaha apapun, mengegulkan sarana tender usaha apapun, membunuh musuh-musuh pesaing bisnis dengan cara menyantet, mematikan usaha orang lain, untuk maling dengan menyirap tidur seisi rumah yang akan dimaling, sebagai jimat untuk kekebalan tubuh dan lain-lainnya. Tentu oknum pemilik tali pocong atau kain kafannya setelah meninggal nantinya akan diajak oleh pocong itu sendiri di alamnya untuk menemaninya selamanya hingga kiamat, tak bisa kembali ke alam kelanggengan atau akhirat. Di sini saya akan ulas sedikit saja tentang cara-cara oknum manusia yang meletakkan atau menggunakan tali pocong atau kain kafannya yang digunakan untuk kekayaan atau hal-hal lainnya. Tentunya setelah dilakukan, pocong biasanya akan menuruti perintah dari oknum manusia yang memiliki tali pocong atau kain kafannya. Jika dibuat untuk sarana pesugihan atau penglaris usaha oleh oknum manusia yang memiliki tali pocong atau kain kafannya, jika memiliki usaha rumah makan, biasanya akan ditaruh di lacinya atau tempat uang, bahkan bisa ditaruh di dalam dandangnya, direkatkan dengan solasi di dasar dandang kain kafan atau tali pocongnya, sehingga nantinya akan bercampur kuah makanannya dengan tali pocong atau kain kafannya itu sendiri. Jika misal oknum manusia yang memiliki tali pocong atau kain kafan berjualan bakso atau soto atau mie ayam, tentunya hasilnya akan sangatlah laris manis jualannya. Dan ada juga yang oleh oknum manusia ditaruh di dalam celana dalamnya yang diberikan lubang kantong khusus untuk menyimpan jimat tali pocong atau kain kafannya yang sudah diritual sebelumnya, sehingga ketika berjualan akan mengundang siapapun berdatangan untuk membeli makanan yang dijualnya. Pocong itu akan terus-menerus memanggil-manggil yang berlalu lalang di depan
tempat usaha oknum pemilik tali pocong atau kain kafan, sehingga mau mampir untuk makan membeli. Bahkan yang makan akan sangatlah terasa enak sekali makanannya, padahal itu dari jasa pocong yang sudah dikendalikan oleh oknum manusia melalui air liur pocong yang menetes di makanannya sebelum disajikan, sehingga ketika dimakan akan sangatlah terasa sangatlah lezat sekali. Jika dibuat untuk maling, biasanya akan dibuat menjadi sikep jimat, dipakai seperti gelang di tangan tali pocongnya. Kalau kain kafannya biasanya dibuat menjadi kalung, diberi kain hitam, dijahit setelah di ritual tertentu dengan japa-japa mantra kuno. Biasanya digunakan untuk menyirap seisi rumah sehingga memudahkan untuk mengambil barang-barang curian yang sudah diincar sebelumnya. Jika dibuat untuk kekebalan, biasanya tali pocong atau kain kafan akan dibakar, kemudian dimasukkan air putih lalu diminum airnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ditelan tali pocong atau kain kafannya, tentunya semua setelah diritual tertentu dengan japa-japa mantra kuno. Jika dibuat untuk menyantet musuh pesaing usaha, biasanya tali pocong atau kain kafan akan ditaruh di foto musuhnya, disertai japa mantra-mantra kuno tertentu untuk membunuh musuh pesaing usahanya. Biasanya diberikan seperti paku yang berkarat atau jarum yang nantinya akan dihantarkan oleh pocong itu kepada musuhnya, sehingga akan membunuh musuhnya atau pesaing usaha yang dituju. Jika dibuat untuk mematikan usaha pesaing dengan cara kain kafan dicampur dengan tanah tempat pesaing usaha berjualan, lalu diritual dengan japa mantra kuno tertentu. Setelah itu ditebarkan di depan tempat jualan pesaing usahanya di tengah malam, sehingga nantinya tentunya ke depannya secara perlahan-lahan usaha dari pesaingnya akan mati atau sepi tanpa ada pembeli sama sekali, bangkrut. Begitulah, maka oleh karena itu biasanya konon kalau ada gadis perawan yang meninggal di hari-hari tertentu, meninggalnya tidak wajar, itu biasanya akan dijaga kuburannya. Sanak saudara akan berjaga secara bergantian di sekitaran kuburannya selama 7 hari berturut-turut untuk memastikan keamanannya juga. Untuk menghindarkan dari pocong, kita bisa melakukan berbagai cara, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan beribadah dan berdoa dengan tekun, sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Dengan menaruh kaligrafi atau lukisan atau ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah atau tempat usaha, sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Dengan membuat pagaran gaib di rumah atau tempat usaha melalui perantara orang yang pandai linuwih waskito, sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Dengan merawat hewan yang mengandung energi positif yang bisa menolak energi negatif gaib jahat apapun, khususnya pocong, contohnya burung perkutut, aji, dan kucing, sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong.
Dengan memiliki pusaka yang memiliki energi positif yang di dalamnya terkandung juga doa-doa empu pembuat keris, sehingga bisa menolak energi negatif apapun dari gaib jahat, khususnya pocong. Sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta, kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Dengan menanam tanaman yang mengandung energi positif untuk menolak energi negatif dari gaib jahat, khususnya pocong. Contohnya menanam bambu kuning, pohon kelor, dan tanaman bidara. Sehingga atas izin Allah Sang Maha Pencipta, kita akan selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Begitulah segala usaha dan ikhtiar kita supaya terhindar dari segala gaib jahat dan semua perbuatan jahat yang tentunya di luar jalur yang benar. Pastilah akan mendapatkan ganjaran balasan yang sesuai dengan hasil perbuatan jahat yang dilakukan semasa hidupnya. Oleh karena itu, kita haruslah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Sang Maha Pencipta di dalam diri kita secara terus-menerus dengan menjaga lahir dan batin, selalu mengingat, meminta dan menyembah hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta, sehingga kita senantiasa akan selalu terjaga, terlindungi, dan terhindarkan dari segala hal-hal yang buruk apapun, terutama makhluk gaib jahat, khususnya pocong. Salam hati-hati, eling lan waspada. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang pocong. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.